Saudara, Polda Metro Jaya hari ini memeriksa 3 saksi dan ahli terkait kasus ijazah Jokowi. Pemeriksaan merupakan tindak lanjut dari permintaan salah satu tersangka, Roy Suryo. Tim kuasa hukum Roy Suryo CS menyatakan dari 7 saksi dan ahli yang dipanggil, 3 diantaranya telah hadir hari ini. Tim hukum Roy menyebut ketiga ahli yang dihadirkan akan memberikan keterangan terkait metode ilmiah hingga penerapan pasal Undang-Undang ITE yang dinilai tidak tepat. Salah satu saksi ahli yang diperiksa hari ini adalah Tono Saksono, ahli image processing dan digital forensik. Yang dihadirkan akan menjelaskan bahwa metode yang digunakan Roy Suryo dan Rismon Sianipar bukanlah rekayasa atau manipulasi data. Ya. Yang bagus, Pak Jokowi akhlaknya bagus. Dia terima kita dengan baik, padahal dia merasa yang difitnahin. Datanglah di pengadilan dan saya sudah menyiapkan sekitar 1.000 pertanyaan untuk Anda. Tersangka dugaan fitnah ijazah Jokowi, Rismon Sianipar, menilai penghentian kasus untuk tersangka Egy Sujana dan Damai Hari Lubis sebagai sikap berhenti berjuang. Meski begitu, Rismon tegaskan dirinya bersama Roy dan Dr. Tifa akan melanjutkan upaya membuka fakta dugaan ijazah palsu Jokowi. Kami menganggap ya mereka sudah selesai sih. Kalau memang nggak kuat, pergi ke pinggir lapangan, biarkan kami yang melanjutkan perjuangan ini. Sebelumnya pada Jumat lalu sebelum berangkat ke Penang, Malaysia, Egy Sujana bersikukuh jika SP3 yang diterimanya bukan karena ia datang dan meminta maaf ke Jokowi. Menurut Egy, Jokowi yang memerintahkan penyidik untuk mengeluarkan SP3 bagi dirinya usai menjelaskan alasan status tersangkanya tidak sesuai prosedur. Egy juga bilang Jokowi memiliki akhlak yang bagus. Saya datang bukan untuk minta maaf. Ini saya sampaikan depan beliau. Kenapa? Karena saya tidak pantas ditersangkakan. Satu, saya advokat. Advokat itu punya undang-undang, namanya Undang-Undang tentang Advokat nomor 18 tahun 2003 pasal 16. Kedua, saya melapor lebih dulu. Tapi kenapa dilapor balik? Itu saya senang dengan kebaikan beliau luar biasa dalam akhlak ya, akhlak. Kalah saya. Nah, lalu yang saya menarik lagi, Bapak Jokowi yang terhormat, dia menyatakan saya harus bagaimana. Nah, disitulah baru ada RJ itu. Saya minta perintah Kapolri kepada Kapolda, Kapolda kepada Dirkrimum, cabut cekal saya dan SP3-kan saya. Dia langsung reaksi. Pak Sarip, ajudannya, panggil polisi. Nah, saya baru tahu di sana ada polisi, bukan saya didampingi polisi. Di sisi lain, upaya restoratif justice atas Egy dan Damai Lubis dinilai kubu Roy Suryo sebagai upaya Jokowi untuk menghindari kasus ijazah sampai ke pengadilan. Saya juga bingung, ya kan? Kenapa sekarang pengacara Jokowi maupun relawan Jokowi seolah-olah berselebrasi dengan adanya RJ ini, SP3 ini sekarang seperti memuja-muji DHL maupun Egy Sujana. Harusnya mereka kecewa dengan pengeluaran SP3 oleh Polda Metro Jaya itu karena menurut Pak Jokowi diselesaikan di pengadilan. Nah, supaya konsisten kita ingatkan Pak Joko Widodo ya, kalau sampai ini di pengadilan, datanglah di pengadilan dan saya sudah menyiapkan sekitar 1.000 pertanyaan untuk Anda. Sebelumnya di berbagai kesempatan, Jokowi kerap menantang kubu Roy CS untuk membuktikan tudingan ijazah palsu di pengadilan. Jokowi bahkan berjanji hanya akan membawa lengkap ijazahnya ke pengadilan. Dalam hukum acara, siapa yang menuduh itu yang harus membuktikan, yaitu yang saya tunggu itu coba dibuktikannya seperti apa. Dan itu akan lebih baik kalau pembuktiannya itu di pengadilan. Sehingga betul-betul akan kelihatan proses hukumnya, akan kelihatan adilnya, karena yang memutuskan adalah di pengadilan. Meski Polda Metro Jaya sudah hentikan perkara Egy Sujana dan Damai Lubis, perkara untuk Roy, Rismon, dan Tifa tetap berlanjut, yang kini sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Kubu Roy bahkan menolak tawaran Damai dan meminta agar kasus ijazah Jokowi terus berproses hingga ke pengadilan.
Tim Liputan Kompas TV.